Kepada teman-teman semua ya di Sumatera yang saat ini kebetulan sedang terdampak bencana, kami serukan untuk tetap semangat ya, tetap semangat, yakinlah bahwa kita semua peduli dan kita semua akan membantu supaya semua ini bisa kita lewati bersama-sama. Kami menyiapkan unit arsinum dengan berbasis teknologi reverse osmosis, itu kapasitas antara 2 sampai 4 ton per hari ya. Dan itu airnya siap minum ya, seperti kita minum dari aqua gitu. Meskipun itu berasal dari air sungai yang keruh. Sebenarnya BRIN kita sudah menyiapkan semacam bantuan komunikasi ya dengan menggunakan satelit. Satelit itu namanya 8A2 ya. 8A2 yang di sana memang bisa digunakan untuk repeater Orari dan itu sudah kerjasama dengan teman-teman Orari. BRIN Talk Show, inspirasi riset dan inovasi. Halo kawan BRIN, kembali di BRIN Talk Show. Bersama saya, Mas Pur. Di episode kali ini kita akan membahas bagaimana riset, data, dan teknologi BRIN digunakan untuk merespon cepat bencana banjir dan tanah longsor yang melanda di Sumatera. Saat ini Indonesia sedang berduka. Banjir dan tanah longsor melanda sejumlah wilayah di Sumatera, mulai dari Aceh, Sumatera Utara, hingga Sumatera Barat. Ribuan rumah terendam, jalur utama terputus, komunikasi di banyak titik lumpuh, dan hingga hari ini masih ada wilayah yang terisolasi total. Warga mengungsi dalam kondisi serba terbatas, tanpa listrik, tanpa air bersih, dan minim logistik. Di tengah situasi sesulit ini, Badan Riset dan Inovasi Nasional membentuk Satuan Gugus Tugas Dukungan Ilmiah dan Teknologi untuk membantu penanganan bencana banjir dan tanah longsor ini, yang dikenal sebagai Task Force Reaksi Cepat Tanggap Bencana BRIN. Telah hadir di studio BRIN TV, Joko Widodo selaku Ketua Task Force BRIN. Selamat datang Pak Joko. Terima kasih Mas Pur. Apa Selamat kabar? pagi. Baik Mas Pur. Terima kasih loh Pak kehadirannya di tengah-tengah kesibukan Bapak dalam penanggulangan bencana ini. Baik, dengan senang hati Mas Pur. Baik, kita mulai Bapak ya. Pak Joko, sebetulnya apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan Task Force Penanggulangan Bencana yang dibentuk oleh BRIN ini? Mungkin bisa dijelaskan Pak? Baik Mas Pur. Jadi yang pertama mungkin sebagai koordinator Task Force Reaksi Cepat Tanggap Bencana BRIN begitu Mas Pur ya, tim kami disebut. Kami mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas musibah banjir dan tanah longsor ya yang saat ini terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dan mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan untuk bisa melewati ini semua. Dan bagi kami, tim Task Force kami diberi kekuatan juga untuk memberikan bantuan semampu kami ya, tapi tentunya dengan kekuatan semaksimal yang kami miliki, terutama kalau tim Task Force Reaksi Cepat Tanggap Bencana BRIN itu lebih fokus ke bantuan teknologi dan bantuan yang sifatnya bersifat ilmu pengetahuan ya, untuk bisa kami sumbangkan ke teman-teman di Sumatera. Oke, jadi kalau dilihat dari tadi dibentuknya Task Force BRIN ini, sebenarnya peran utamanya di teknologi itu Pak, bantuan teknologi itu. Bantuan teknologi terutama. Contohnya seperti apa Pak? Ya, yang pertama begitu kami mendapat perintah dari Pak Kepala BRIN, kami segera membentuk tim reaksi cepat untuk analisis data digital satelit ya. Karena memang itu di BRIN kan banyak sekali para tenaga ahli, para ahli di bidang itu, dan kami segera membentuk posko di Cibinong ya, di gedung lab pengolahan data penginderaan jauh. Dan itu sudah kami mulai dari malam ya ketika terjadi banjir, kemudian kami segera melakukan analisis dan kemudian kami berhasil memetakan area-area terdampak bencana ya dengan menggunakan satelit radar, terutama Sentinel-1. Karena kita tahu dalam kondisi cuaca yang kurang baik seperti ini ya, pasti akan banyak sekali ada awan di di atmosfer, sehingga kita memerlukan data citra yang bisa menembus awan. Nah,
data radar, satelit radar adalah satu-satunya data yang bisa kita gunakan. Dari data radar, data yang dikumpulkan oleh BRIN ini, kira-kira temuan-temuan krusial apa Pak yang didapatkan oleh tim task force ini Pak? Ya, kami mendapatkan fakta ya, bahwa memang area terdampak itu begitu luas dan masif, terutama yang kita lihat di area Aceh ya, kemudian Sumatera Utara, dan yang terakhir Sumatera Barat. Dan kita tahu juga misalnya Aceh itu daerah Aceh Timur ya, kemudian Lok Sumawe dan sebagainya itu menjadi area yang terparah. Dan dengan demikian tentu akhirnya nanti itu bisa menjadi rujukan ya bagi penanganan tanggap darurat di lapangan. Dan kebetulan data dari BRIN itu juga sebenarnya kami analisis untuk kita dedikasikan untuk supporting teman-teman Badan Nasional Penanggulangan Bencana ya. Dan jadi data yang dari BRIN biasanya kami setorkan ke BNPB, kemudian BNPB bisa menggunakan untuk kepentingan tanggap darurat. Tentunya nanti BNPB akan mendistribusikan data tersebut ke berbagai stakeholder yang memerlukan. Nah, artinya tim Bapak ini sudah bekerja semenjak bencana ini terjadi gitu Pak ya? Bahkan kita sebenarnya sudah bekerja sebelumnya, karena dari longsor yang terjadi dari Cilacap, Banjarnegara, kami juga melakukan operasi. Dan itu sebenarnya operasi rutin kami. Kami ada semacam tim reaksi cepat untuk analisis data. Jadi selama ini sebenarnya BRIN selalu melakukan itu. Hanya memang karena ini kejadian di Sumatera ini sangat besar ya, tentunya menjadi respon khusus, dan kami membuat tim yang lebih besar lagi, yang melibatkan banyak tenaga ahli lagi, sehingga pekerjaan itu bisa dilakukan dengan cepat. Saya tertarik sama tadi, begitu data sudah dianalisis oleh tim task force di BRIN, kemudian ini kan didistribusikan ke beberapa pihak terkait gitu Pak. Apakah distribusi ini setiap hari atau nunggu permintaan dulu dari mereka atau gimana Pak? Tidak, setiap hari. Setiap hari Setiap hari kami ada semacam tugas itu yang kita list ya. Hari ini kita menganalisis data mana lagi. Kemudian misalnya hari ini biasanya yang utama, setiap hari kami menginventaris data-data yang sudah masuk apa saja. Karena data satelit itu kan sumbernya ada banyak. Untuk yang pertama, sebenarnya begitu bencana terjadi kami menyalakan semacam alert gitu ya, atau semacam SOS kepada negara-negara sahabat, karena kami di BRIN ini kan sebenarnya terhubung dengan banyak sekali jaringan komunitas global seperti UN Spider, kemudian ada disaster charter gitu ya, di bawah UN terutama. Kemudian juga ada jaringan konstelasi satelit Asia untuk tanggap darurat yang dikoordinasikan oleh Jepang, Sentinel Asia. Itu juga menjadi rujukan kami, dan ditambah juga provider-provider data yang langsung mendedikasikan datanya. Nah, data itu setiap hari akan datang, dan itu sangat banyak. Dan ukuran filenya juga besar-besar. Nah, data itu kemudian yang kami lakukan sebagai modal untuk melakukan identifikasi dampak, dan nanti ke depannya data-data itu juga sangat bermanfaat untuk kegiatan rekonstruksi ya, rehabilitasi ke depan. Karena dengan adanya banjir yang ada di Sumatera ini, kita tahu bersama dampaknya begitu luas, bahkan ada beberapa kampung yang hilang. Tentu itu menjadi catatan kita juga. Kita harus melakukan semacam tata ulang terhadap area-area tersebut, dan kita harus bisa mengidentifikasi mana-mana yang masih bisa nanti dihuni lagi, mana-mana yang mungkin memang sebaiknya kita tinggalkan saja sebagai area semacam buffer atau yang lain ya, sehingga nanti harapannya ke depan masyarakat bisa lebih terhindar dari bencana. Pak Joko, tadi kan Pak Joko sudah menjelaskan bagaimana peran BRIN dalam menyediakan data untuk penanggulangan bencana ini. Saya dengar katanya tim task force juga menurunkan drone ya Pak. Nantinya akan menurunkan drone untuk di wilayah-wilayah yang mungkin saat ini sedang terputus atau tidak bisa dijangkau oleh tim task force kita. Iya benar. Kita tahu di BRIN kan kita mengembangkan pesawat nirawak ya. Ada banyak jenis yang kita kenal dan sudah sering diberitakan, mungkin termasuk alap-alap ya. Di mana ini adalah drone fixed wing yang bisa terbang sampai 60-100 kilo. Ini juga kami siapkan untuk itu semua.
Tetapi memang untuk drone ini kami sebenarnya sudah koordinasi juga dengan teman-teman di lapangan ya. Dan saat ini banyak sekali bantuan dari komunitas-komunitas drone yang ada di lapangan. Sehingga tentu kami nanti akan memilih area-area yang memerlukan drone-drone spesifik. Karena kelebihan BRIN ini kan drone kita lebih spesifik ya. Mungkin berbeda dengan yang ada digunakan oleh relawan. Dan yang kedua juga di tim drone kami ini, kami mempunyai misi khusus sebenarnya, tidak sekedar tanggap darurat, tetapi kami melakukan kegiatan mitigasi. Ini terutama untuk mengantisipasi apabila kejadian bencana ini nanti bisa terulang di masa depan, kita sudah siap seperti apa. Sehingga langkah-langkah mitigasi seperti bagaimana kita mendeteksi area rawan longsor ya, itu juga menjadi concern kami, dan kami nanti akan menurunkan juga drone yang mempunyai sensor untuk mendeteksi pergerakan lahan seperti lidar dan sebagainya. Jadi nanti ada perbedaan Pak antara data yang diberikan oleh satelit sama data yang diberikan oleh drone gitu nantinya Pak? Ya, sebenarnya dua-duanya saling melengkapi nanti ya. Memang kalau drone kan lebih basisnya ke airborne ya. Kalau pesawat, kalau dengan satelit itu kan satelit juga mempunyai keterbatasan yang mungkin tidak bisa sedetail drone misalnya. Meskipun sebenarnya di tim reaksi cepat kita untuk analisis data satelit, kami juga sudah disupport oleh satelit-satelit resolusi tinggi dengan resolusi 30 cm, 50 cm, 1 meter, dan sebagainya. Oke Pak, Indonesia ini kan negara yang sering kali mengalami bencana, mengalami gempa dan segala macam itu Pak. Dan juga BRIN itu saya pikir tidak hanya kali ini terlibat di dalam penanggulangan kebencanaan. Mungkin ada satu atau dua contoh yang bisa Bapak jelaskan bagaimana sih peran riset dalam membantu penanganan bencana ini Pak? Ya, mungkin kita pernah ingat ya dulu 2004 ada bencana tsunami Aceh. Dan itu dulu juga BRIN bergerak cepat ya, meskipun waktu itu namanya belum BRIN ya. Waktu itu kami juga menurunkan, bahkan kami sampai menurunkan kapal riset ya untuk mengangkut peralatan arsinum dan lain sebagainya, dan itu sangat bermanfaat di sana. Dan kami juga di BRIN ini kan ada teknologi-teknologi lain yang lebih spesifik, misalnya untuk bantuan yang patah tulang kan kita juga ada teknologi implan tulang ya, yang ini juga terus dikembangkan teman-teman, termasuk di bidang kesehatan, di bidang makanan-makanan alternatif, banyak sekali riset-riset yang dihasilkan oleh BRIN. Dan itu tentu menjadi concern kami, semaksimal mungkin apa yang bisa kami dedikasikan untuk membantu di sini tentu kami usahakan gitu. Oke Pak Joko, tadi Pak Joko sudah cerita panjang lebar ya bagaimana riset bisa membantu menyelesaikan penanggulangan bencana ini, tentunya dengan berbasis data gitu Pak ya. Nah, kemudian dari hasil data-data itu semua, bagaimana tim Task Force BRIN ini bisa menentukan prioritas mana sih yang perlu didahulukan dalam penanganan bencana ini dari data-data yang tadi, Pak? Ya, baik Mas Pur. Untuk menentukan prioritas tentu kami tadi sudah sampaikan ya, dari hasil identifikasi awal kan sebenarnya kita sudah menemukan area-area mana saja yang terdampak parah gitu ya. Kemudian itu bukan satu-satunya cara ya, karena yang paling penting sebenarnya kita bagaimana terus update dengan teman-teman di lapangan. Yang itu juga kami lakukan setiap hari, kami komunikasi dengan teman-teman BNPB terutama ya sebagai ujung tombak untuk tanggap darurat bencana nasional. Kami melakukan komunikasi, kami mohon arahan kira-kira daerah-daerah mana saja yang menjadi prioritas. Di pagi ini kami juga melakukan komunikasi dengan BNPB ya, dan disampaikan bahwa memang area yang cukup parah dan masih perlu banyak bantuan itu di Aceh dan Sumatera Utara. Kalau Sumbar sudah relatif agak mendingan, agak terkendali gitu. Jadi tentu nanti dari hasil diskusi harian itu kami juga akan menyesuaikan kira-kira area mana yang jadi prioritas, dan tentu itu nanti sambil kita lihat ya kira-kira perkembangannya seperti apa. Jadi berbasis data tadi nanti tim Pak Joko ini akan menentukan prioritas mana yang harus dilakukan secara cepat dan didulukan gitu Pak ya.
dalam penanggulangan bencana ini ya? Ya, intinya berdasarkan data analisis kami dan koordinasi dengan teman-teman di lapangan, ya, teman-teman BNPB. Satu lagi Pak, gini, terkait kan ketersediaan air bersih atau air minum yang siap diminum di sana itu kan di situasi bencana ini mungkin agak sulit gitu kan. Nah, kalau nggak salah BRIN itu mempunyai teknologi bagaimana menciptakan air menjadi air siap minum gitu Pak. Bisa diceritakan Pak, kira-kira apakah teknologi nanti akan dibawa ke sana juga atau bagaimana? Ya, benar. Kami menyiapkan teknologi itu dan kita juga sudah koordinasi dengan teman-teman BNPB tentang kemungkinan nanti membawa peralatan itu melalui Bandara Halim ya. Karena memang itu peralatan yang cukup besar, cukup berat. Kami menyiapkan unit Arsinum dengan berbasis teknologi reverse osmosis. Itu kapasitas antara 2 sampai 4 ton per hari ya. Dan itu airnya siap minum ya, seperti kita minum dari aqua gitu. Meskipun itu berasal dari air sungai yang keruh, bahkan air yang kondisinya agak-agak hitam seperti daerah Jakarta Utara itu kan banyak ya dari sungai itu. Kami sudah buktikan dan itu sudah kami praktekkan bertahun-tahun. Seperti tadi kami sampaikan di tsunami Aceh 2004 juga itu dulu digunakan. Dan gempa Palu dan seterusnya kami terus melakukan bantuan dan itu saya kira mudah-mudahan bisa membantu mengatasi kekurangan sumber air. Artinya sudah siap ya sarana ini Pak ya? Ya, Arsinumnya ini. sudah siap. Kita sedang koordinasikan untuk nanti pengirimannya. Pak, selain tadi disampaikan ada dukungan data, kemudian ada drone juga, kemudian teknologi air bersih dan air siap minum. Bapak juga memungkinkan tidak mengirimkan tenaga kesehatan untuk ke sana gitu? Ya, itu masuk di rencana kami juga, karena memang di BRIN kan kita memiliki organisasi riset di bidang kesehatan ya, teman-teman yang ahli penyakit, terutama bahkan ada teman-teman yang memang selama ini sudah terbiasa untuk menangani kondisi bencana ya. Karena di antara peneliti BRIN saat ini kan berasal dari para peneliti dulu di Kementerian Kesehatan ya, dan mereka sudah aktif berkomunikasi dengan teman-teman di Kementerian Kesehatan juga. Intinya kami akan menurunkan tenaga kesehatan, terutama untuk mitigasi sebenarnya. Mitigasi itu artinya begini, biasanya kalau dalam bencana itu kemudian kan efek setelahnya kira-kira mungkin dalam seminggu nanti sudah bisa dilihat itu akan muncul penyakit-penyakit apa yang karena kondisi yang sangat ekstrim ya, dan itu nanti yang akan menjadi concern kami, kira-kira potensi penyakit apa saja yang nanti akan timbul di sana dengan kondisi yang ada sekarang, dan itu harapannya menjadi rekomendasi bagi kita semuanya untuk nanti bisa mengantisipasi gangguan kesehatan di masyarakat. Kami juga akan menurunkan tenaga gizi untuk bisa ikut memantau juga, dan kami juga akan menurunkan psikolog ya yang ahli untuk menangani gangguan emosional karena memang kondisinya sangat memprihatinkan. Pak Joko, ini kalau kita bicara masalah penanggulangan bencana, sebetulnya hambatan terbesar apa sih yang dihadapi oleh Pak Joko bersama tim ini dalam terkait penanggulangan bencana di Sumatera ini? Ya, hambatan terbesar kalau saat ini komunikasi ya, komunikasi dengan daerah terdampak ya, karena kami juga untuk komunikasi dengan teman-teman di sana itu sudah tidak bisa telepon, bahkan kadang-kadang juga mengandalkan chat saja. Kemarin juga saya sempat kontak kolega di Unsiah ya, di Aceh, itu juga komunikasinya terbatas karena ternyata di sana genset itu 20 jam mati, 20 jam hidup, dan itu juga belum tentu gitu ya. Dan kalau listriknya mati juga internetnya menjadi mati, juga hal seperti itu menjadi kendala. Tetapi juga sebenarnya BRIN kita sudah menyiapkan semacam bantuan komunikasi ya dengan menggunakan satelit. Satelit itu namanya 8A2 ya. 8A2 yang di sana memang bisa digunakan untuk repeater Orari, dan itu sudah kerjasama dengan teman-teman Orari. Mudah-mudahan itu juga bisa membantu selain yang Starlink ya yang sekarang memang banyak digunakan di sana. Lalu bagaimana Bapak bersama tim ini berkoordinasi sama lembaga-lembaga terkait, entah itu BNPB atau kementerian atau bahkan LSM atau komunitas yang mungkin ada di sana juga?
Baik Mas Pur, alhamdulillahnya ya begitu kemudian waktu itu tim BRIN diumumkan, kemudian ternyata banyak para sahabat yang japri ke saya, para kolega ya, baik itu dari rekan-rekan di pemerintahan maupun lembaga-lembaga lain maupun lembaga-lembaga semacam funding ya yang selama ini memang sudah banyak bergerak di bidang sosial, dan itu tentu menjadi modal yang luar biasa ya, termasuk untuk bantuan analisis citra cepat. Kami kemarin kehadiran UGM ya, tim UGM di Cibinong, dan UGM sudah siap mendirikan posko kedua sebagai backupnya BRIN. Saya kira itu juga alhamdulillah. Nanti kita bisa berbagi dengan UGM mana-mana yang kita tidak bisa handle karena saking besarnya volume pekerjaan, nanti akan dilimbahkan ke tim UGM. Itu juga salah satu contoh. Pak Joko, ini kan kita saat ini masih dalam taraf penanggulangan ini Pak. Nanti setelah pasca penanggulangan kan mungkin ada namanya pemulihan gitu ya, pemulihan kondisi. Nah, di era pemulihan ini apakah nanti BRIN menyiapkan inovasi atau teknologinya? Mungkin dari pihak Pak Joko juga ikut berperan serta dalam fase pemulihan ini nantinya? Ya baik Mas Pur, kita sebenarnya sudah mulai menyiapkan bahkan tim untuk pemulihan ya. Kita sudah melakukan kegiatan mitigasi, terutama terkait dengan kekritisan das ya, itu kan menjadi penting untuk kita melihat kembali semuanya. Saya semalam juga sudah diskusi dengan teman-teman di IPB juga, mungkin mereka akan ikut membantu bagaimana kita bisa memetakan kembali daerah aliran sungai, terutama di Sumatera ya, karena tentu kondisinya sekarang sudah berbeda. Dan itu semua nanti kami akan compile ya menjadi laporan yang disampaikan kepada Kepala BRIN sebagai policy brief ya, untuk kemudian Kepala BRIN akan melaporkan kepada Bapak Presiden. Artinya BRIN ini hadir bukan hanya penanggulangan di sini aja Pak ya, bahkan nanti sampai pemulihan juga nanti BRIN akan ikut mengawal bagaimana pemulihan pasca bencana ini, BRIN juga hadir di sana gitu Pak ya? Iya, sebagai lembaga yang konsen dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tentu BRIN akan mensupport apapun nanti yang menjadi kebutuhan pemerintah dan teman-teman semuanya. Oke, terima kasih banyak Pak. Tapi satu hal lagi Pak, apa pesan Bapak kepada kita semua atau sama warga masyarakat yang juga terdampak di daerah Sumatera sana terkait kebencanaan ini Pak? Baik, kepada teman-teman semua ya di Sumatera yang saat ini kebetulan sedang terdampak bencana, kami serukan untuk tetap semangat ya, tetap semangat, yakinlah bahwa kita semua peduli dan kita semua akan membantu supaya semua ini bisa kita lewati bersama-sama. Baik, terima kasih banyak Pak Joko atas penjelasannya. Bencana memang tidak bisa kita cegah, tetapi melalui riset, data, dan teknologi kita bisa lebih siap, merespon lebih cepat, dan mendukung pemulihan lebih tepat sasaran. Semoga segala ikhtiar Badan Riset dan Inovasi Nasional dapat meringankan beban dan membantu saudara-saudara kita di Sumatera yang kini sedang berusaha bangkit kembali. Terima kasih kawan BRIN atas kebersamaannya. Saya Mas Pur pamit undur diri. Sampai jumpa di BRIN Talkshow berikutnya. Riset dan inovasi untuk pembangunan Indonesia, BRIN TV, TV Riset Zaman Now. BRIN TV, TV Riset Zaman Now.